Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 kelas 11A akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Pak Irfan, mengenai seputar HIV. Perkenalkan, nama saya Hadi Fuladi. Saya Siti Hairani. Saya dari Hairani Fadila. Sebelumnya izin Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai virus HIV. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah benar virus HIV itu awal mulanya itu dari kera, Pak? Awal mula dari kera? Iya. Sebetulnya asal mula virus itu bisa dari beberapa makhluk hidup ya. Ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Untuk virus HIV ini sebetulnya untuk memastikan berasal dari kera itu Bapak belum menemukan penelitian yang spesifik ya. Ya dulu juga isunya ketika virus COVID asal mulanya dari kelelawar. Nah, itu sebetulnya belum ada penelitian yang apa ya bisa dipercaya atau valid gitu ya. Tapi memang isu itu bisa saja benar, tapi Bapak sendiri belum menemukan penelitian yang lebih spesifik ya mengenai asal mula dari virus HIV itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua Pak, kan virus HIV itu menyebar karena hubungan itu Pak ya, biasanya hubungan seksual. Yang lebih biasanya terkena dampaknya itu lebih pria atau wanita Pak? Pertama, yang rentan sekali kita coba analisa gitu ya, karena memang bagi wanita misalkan yang sudah terjangkit virus HIV, ketika dia hamil itu memungkinkan dia akan menurunkan virusnya ke bayinya atau ke janinnya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan intensitas ya, jika memang seseorang yang terus-menerus berganti pasangan, karena penularan virus HIV ini adalah bercampurnya tadi cairan-cairan tertentu ya, yang khusus cairan sperma, kemudian cairan darah gitu ya, kemudian cairan vagina juga gitu ya, karena di vagina juga ada cairan gitu ya, yang itu memungkinkan penyebaran virus di situ. Makanya penyebaran yang kalau misalkan tadi bertanya yang terdampak gitu ya, dan itu berkelanjutan, itulah itu wanita gitu ya. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan proses penurunan, dia menurunkan atau mewariskan virus HIV ini ya, atau penyakit ini kepada janinnya, bayinya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan sistem imun gitu. Kalau misalkan terjadi kehamilan, otomatis kan sistem imunitas wanita itu harus meningkat gitu ya. Nah, ketika terjangkit virus itu akan, karena sifat dari virus HIV ini itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Ya, dia akan mudah sakit, kemudian ketika luka sulit untuk sembuh dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan yang paling terdampak menurut Bapak pribadi gitu ya, itu wanita sebetulnya gitu ya, dari virus yang lebih ya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga Pak, apakah kita jika makan Pak, jadi sepiring dengan orang yang terkena HIV itu, apakah itu dapat menyebarkannya Pak? Virus HIV ini dia sifatnya itu tidak tahan di suhu lingkungan. Sebetulnya dia cepat resisten ya. Jadi kalau misalkan tadi hanya dengan menggunakan alat makan secara berbarengan bersama, itu menurut Bapak belum bisa menularkan virus HIV tersebut, karena penularan virus HIV itu khusus gitu ya. Jadi tercampurnya cairan-cairan tertentu, di mana tadi sudah disebutkan ada cairan darah yang bercampur. Misalkan ada penggunaan jarum suntik yang bekas, misalkan bekas penderita virus HIV yang di situ masih ada bercak darah dan kemudian disuntikan lagi, itu mungkin bisa menularkan gitu ya. Kemudian ya tadi
bercampurnya sperma gitu ya, kemudian ada cairan di vagina dan sebagainya. Kalau misalkan karena tadi virus HIV itu tidak bisa tidak tersebar gitu ya, pada penggunaan alat secara bersama gitu ya, karena memang dari cairan keringat pun itu kemungkinan besar tidak akan tersebar gitu. Karena memang tadi di resisten dan berkaitan dengan di cairan keringat itu ada senyawa-senyawa tertentu ya, seperti urea kemudian garam yang itu bisa membuat resisten terhadap virus gitu ya, seperti itu. Jadi penularannya khusus gitu ya. Jadi ya ini edukasi juga. Jadi kita tidak harus menghindari orang, teman atau yang sudah terjangkit mungkin virus HIV itu, tapi kita berikan support gitu ya. Karena penularannya itu kita bisa melakukan pencegahan seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir gitu ya. Kita bisa terjangkit gitu ya. Yang penting seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengurangi stigma terhadap orang yang terkena virus HIV Pak? Jadi biasanya kan kita itu banyak yang menjudge Pak ya. Menjudge. Pertama gini, yang harusnya kita lakukan adalah seharusnya memberikan support gitu ya. Bisa jadi dia terjangkit itu karena bukan pergaulan bebas, bisa jadi kan karena memang sekarang itu marak sekali ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu ya. Yang baru-baru kemarin oknum dokter melakukan pelecehan terhadap penjaga pasien. Kemudian oknum polisi ada, kemudian oknum kiai ada, kemudian oknum lainnya gitu ya, mahasiswa dan sebagainya. Jadi bisa jadi dia terjangkit itu karena memang kecelakaan itu gitu ya, bukan karena memang pergaulan bebas. Jadi yang baiknya yang kita lakukan, kita tidak langsung menjudge bahwa dia yang terkena HIV itu karena pergaulan bebas, karena perilakunya tidak baik gitu ya. Kita tabayun gitu ya, kita tanya dulu, konfirmasi dulu apa penyebabnya, kemudian bagaimana masa lalunya, perjalanannya gitu ya. Bisa jadi ada dia terjangkit karena memang kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah, jadi yang baiknya yang kita lakukan adalah terus memberikan support, dorongan supaya dia bisa sembuh gitu ya. Kemudian ya support juga ke teman-teman yang lainnya supaya tidak terjangkit gitu ya, seperti itu. Jadi seberapa besar sih Pak kemungkinannya orang yang mengidap HIV itu bisa sembuh walaupun menggunakan ARV? Ya. Jadi sebetulnya kalau berbicara seberapa besar tergantung penyebaran virusnya itu, karena memang virus HIV kan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi semakin banyak virus ya yang sudah berkembang dan kemudian menyerang kekebalan tubuh, itu bisa jadi tingkat keparahannya tinggi gitu ya. Jadi berdasarkan tingkat keparahan juga. Efektif atau tidaknya sejauh ini memang banyak dari beberapa kasus gitu ya, memang dari yang sudah tersebar virus HIV itu lebih banyak, persentasenya lebih banyak yang memang sulit disembuhkan gitu ya. Tapi ada juga persentase yang sudah bisa sembuh gitu ya, tapi ada juga yang tidak bisa sembuh total gitu ya. Jadi tergantung dari penyebaran virusnya ini gitu ya, dan seberapa besar sistem imunnya ini terganggu gitu ya, atau dirusak oleh virus tersebut gitu ya. Jadi dengan berbagai metode tadi, ARV, kemudian metode yang lainnya gitu ya, terapi-terapi dan sebagainya, itu merupakan upaya juga. Cuma memang tidak bisa 100% untuk mensterilkan gitu ya. Karena yang sudah terjangkit itu, kalau misalnya secara alami gitu ya, secara alamiah ya, memang akan terbentuk hemoglobin, akan terbentuk sistem imun tadi gitu ya. Ada pendeteknya gitu ya ketika orang terjangkit virus gitu ya. Nah, tapi memang itu bisa jadi akan berkembang lagi, seperti misalkan orang yang sudah terkena
virus herpes gitu ya, bisa jadi akan dia terjangkit lagi. Bahkan waktu sebelumnya ketika pandemi, orang yang sudah terkena virus COVID gitu ya, dia kemungkinan akan terjangkit lagi. Tapi sebetulnya sudah ketika terjangkit virus itu sudah ada antibodi sebetulnya, cuma seberapa besar gitu sistem kekebalan tubuhnya gitu ya. Jadi seperti itu sih. Efektif atau tidaknya belum ada pengobatan yang sempurna gitu ya, khususnya di Indonesia kaitannya dengan kasus-kasus penyakit tadi. Mungkin itu saja Pak, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Never let you go, never let me down.